Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan membahas tentang epidemiologi. Pokok bahasan hari ini ada sejarah epidemiologi, pengertian, tujuan, manfaat, 3 komponen epidemiologi, ruang lingkup epidemiologi, metode epidemiologi, jenis penelitian epidemiologi, strategi epidemiologi, kegunaan epidemiologi, batasan epidemiologi, peranan epidemiologi dalam pelayanan kesehatan, dan peranan epidemiologi dalam kesehatan masyarakat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sejarah epidemiologi. Epidemiologi lahir pada tahun 2000-an yang ditemukan oleh Hippocrates, yaitu bapak kedokteran, yang mengungkapkan bahwa epidemiologi adalah tentang faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi terjadinya penyakit. Nah, penemuan ini dikuatkan oleh penemuan John Snow bahwa resiko terjadinya kolera di London pada waktu itu dikarenakan suplai air, yang akhirnya John Snow melakukan serangkaian kejadian yang diperiksa berdasarkan proses baik itu fisik, kimia, biologis, sosiologis, dan politis, yang itu merupakan suatu tindakan epidemiologi untuk melihat status atau kasus terjadinya kasus epidemiologi. John Snow juga membandingkan penyakit pada subkelompok populasi manusia yang ada di daerah tersebut yang juga mengkonsumsi suplai air. Nah, di akhir abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20, pendekatan untuk mengontrol penyakit menular itu juga dapat dilihat dari lingkungan atau agen dengan penyakitnya. Di pertengahan abad ke-20 diterapkan juga untuk penyakit kronis yang tidak menular seperti penyakit jantung dan kanker. Unity of Science hari ini bahwa terdapat pakar epidemiologi Islam yang bernama Abdel R. Omran yang dia mengungkapkan bahwa epidemiologi adalah ilmu mengenai kejadian atau terjadinya dan distribusi keadaan sehat, penyakit, dan perubahan pada penduduk, serta faktor determinan atau faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan, serta akibat yang terjadi pada kelompok penduduk. Pengertian dari epidemiologi adalah studi distribusi dan penentu kejadian terkait kesehatan dalam populasi tertentu dan penerapannya untuk pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan. Nah, fokus dari studi epidemiologi adalah populasi yang didefinisikan secara geografis atau ketentuan lainnya. Misalkan pasien rumah sakit atau pekerja pabrik bisa jadi unit study. Nah, populasi yang umum digunakan dalam epidemiologi adalah populasi yang dipilih areanya tertentu pada waktu tertentu. Nah, ini akan membentuk dasar untuk mendefinisikan subkelompok dalam populasi tersebut, misalkan dari jenis kelamin, kelompok umur, atau etnis tertentu. Nah, struktur populasi sangatlah bervariasi yang terlihat dari bisa wilayah geografisnya dalam periode waktu tertentu, dan juga analisis epidemiologis harus dilakukan secara variasi dalam kurun waktu tertentu. Secara harfiah, kata epidemiologi itu berasal dari kata epi yang berarti open atau mulainya, terus demos yang berarti people atau manusia, dan logos yang berarti adalah study. Nah, jadi epidemiologi adalah suatu studi yang mempelajari peristiwa yang terjadi pada manusia.
Jadi keyword dalam epidemiologi bahwa epidemiologi adalah ilmu dasar kesehatan masyarakat. Epidemiologi ini sangat berdistribusi besar pada peningkatan kesehatan populasi, dan epidemiologi sangat penting untuk proses identifikasi dan pemetakan masalah penyakit. Jadi, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan dari frekuensi penyakit pada manusia. Epidemiologi juga akan mempelajari distribusi penyakit berdasarkan umur, jenis kelamin, geografis, dan sebagainya. Epidemiologi mempelajari pola distribusi penyakit berdasarkan faktor penyebabnya. Penyebab penyakit, meskipun beberapa penyebab penyakit itu disebabkan oleh faktor genetik, namun sebagian besar merupakan hasil dari interaksi antara faktor genetik dengan lingkungan. Misalkan penyakit diabetes itu merupakan komponen hasil dari interaksi komponen genetik dan lingkungan. Nah, lingkungan secara luas termasuk di dalamnya adalah faktor biologis, kimia, fisik, psikologis, ekonomi, budaya yang dapat berpengaruh pada kesehatan. Nah, perilaku pribadi seseorang juga akan berpengaruh pada interaksi antara genetik dan lingkungan. Dan epidemiologi ini digunakan untuk mempelajari pengaruh interaksi dan efek dari intervensi pencegahan melalui promosi kesehatan. Penyebab penyakit itu bahwa kondisi sehat itu dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga faktor lingkungan, yang di dalam faktor lingkungan ini ada juga perilaku. Nah, dari keadaan sakit itu bisa juga akhirnya berdampak pada kesakitan atau penyakit. Tujuan dari epidemiologi adalah untuk mengendalikan masalah kesehatan masyarakat. Jadi, tujuan epidemiologi ini sehingga epidemiologi dikenal sebagai core science dari public health atau ilmu inti dari kesehatan masyarakat. Nah, tujuan dari epidemiologi dalam pengendalian masalah kesehatan itu baik dari mendeskripsikan distribusi, kecenderungan, dan riwayat alamiah suatu penyakit atau keadaan kesehatan populasi, dan juga menjelaskan etiologi atau penyebab dari suatu penyakit, dan juga meramalkan kejadian penyakit, dan mengendalikan distribusi penyakit dan masalah kesehatan pada populasi. Manfaat dari epidemiologi ini adalah untuk mempelajari riwayat alamiah penyakit, bahwa epidemiologi akan mempelajari tren baik kenaikan atau penurunan dari suatu penyakit, dan juga akan untuk memprediksi tren dari penyakit yang akan datang. Nah, hasil dari penelitian epidemiologi juga dapat digunakan untuk perencanaan pelayanan kesehatan masyarakat. Manfaat epidemiologi yang lain, dia juga dapat mendiagnosis penyakit, gangguan, dan juga cedera yang lain yang dapat menyebabkan kesakitan dan masalah kesehatan dan kematian pada suatu wilayah tertentu. Epidemiologi juga akan dibutuhkan untuk mengkaji faktor risiko yang ada pada suatu individu, karena dengan mempelajari di dalam individu tersebut, maka akan berpengaruh pada kondisi kelompok maupun populasi. Epidemiologi juga akan melakukan pengkajian, evaluasi, dan penelitian terkait layanan kesehatan, dan juga menentukan penyebab dan sumber dari penyakit dari temuan epidemiologi, sehingga dapat dilakukan pencegahan, pengendalian, dan juga pemusnahan ataupun pemberantasan. 3 komponen epidemiologi dikenal sebagai segitiga epidemiologi, yang terdiri dari agen, penjamu atau host, dan juga lingkungan atau environment. Di sini agent adalah suatu penyebab dari penyakit, bisa berupa virus, kuman, bakteri. Kemudian penjamu adalah hostnya atau seorang yang akan mengalami sakit.
yang kondisi seorang itu sangat dipengaruhi oleh kekebalan tubuh, kondisi tubuh, status gizi, dan sebagainya. Kemudian lingkungan. Lingkungan di sini menyangkut baik lingkungan biologis, fisik, kimia yang akan berpengaruh pada kesehatan seorang. Nah, 3 komponen segitiga epidemiologi ini saling berpengaruh, saling berinteraksi yang akhirnya dapat menyebabkan suatu penyakit atau menyebabkan suatu kesehatan. Nah, ruang lingkup dari epidemiologi itu ada etiologi atau penyebabnya, dan juga ada efikasi untuk melihat efek atau daya optimal yang dapat diperoleh dari adanya intervensi yang dilakukan, intervensi kesehatan, misalkan dengan adanya vaksinasi. Kemudian efektivitas untuk mengetahui efek intervensi dalam berbagai kondisi lapangan yang berbeda. Kemudian efisiensi untuk mengetahui kegunaan dan hasil yang diperoleh berdasarkan besarnya biaya yang dikeluarkan. Apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan hasil yang diperoleh atau berbanding terbalik. Kemudian evaluasi untuk melihat hasil dan memberikan nilai terhadap keberhasilan suatu program. Dan edukasi adalah salah satu bentuk intervensi berupa upaya untuk meningkatkan kepengetahuan kesehatan. Ruang lingkup yang lain adalah ruang lingkup epidemiologi berdasarkan subjek dan objek epidemiologi, bahwa masalah kesehatan baik penyakit menular, penyakit tidak menular, bencana, dan sebagainya, kecelakaan dan sebagainya. Kemudian masalah kesehatan yang ditemukan pada kelompok manusia yang dibedakan dengan ilmu kedokteran klinik, dan dapat merumuskan penyebab timbulnya suatu masalah kesehatan yang dimanfaatkannya data tentang frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan tersebut. Nah, dalam metode penelitian epidemiologi akan melihat penyebab masalah dan timbulnya masalah kesehatan itu. Metode dari epidemiologi itu ada 2, yaitu epidemiologi deskriptif dan juga epidemiologi analitik. Epidemiologi deskriptif akan mempelajari tentang frekuensi dan penyebab suatu masalah kesehatan tanpa memandang perlu mencari penyebab tentang faktor-faktor penyebab timbulnya masalah kesehatan tersebut. Nah, epidemiologi deskriptif itu informasi yang dikumpulkan adalah untuk menandai atau mengumpulkan kejadian atau masalah kesehatan. Epidemiologi deskriptif akan melakukan evaluasi semua keadaan yang ada di sekitar seseorang atau individu yang dapat mempengaruhi suatu kejadian kesehatan. Yang menjadi fokus dalam epidemiologi deskriptif adalah frekuensi dan pola. Frekuensi yang digunakan untuk menilai tingkat kejadian, sedangkan pola dapat digunakan untuk membantu epidemiologi analitik menunjukkan faktor resiko. Penelitian deskriptif ini juga akan berfokus pada pertanyaan siapa saja yang terkena atau terpengaruh, when, kapan mereka terpengaruh, where, di mana mereka terkena. Nah, kemudian penelitian dari epidemiologi deskriptif itu sangat dikaitkan dengan variabel epidemiologi. Variabel epidemiologi adalah sesuatu yang berpengaruh pada terjadinya suatu penyakit. Nah, ada beberapa variabel epidemiologi. Yang pertama adalah person. Person di sini adalah seseorang dari
umur, jenis kelamin, kelas sosial, jenis pekerjaan, pendidikan, penghasilan, golongan dan etnis, status pernikahan, besar kecilnya suatu keluarga, kemudian struktur keluarga, paritas, yang semua itu akan berpengaruh pada terjadinya suatu masalah kesehatan. Kemudian dilihat juga dari place atau tempat, bisa dilihat baik itu dari kota atau desa, negara maju atau berkembang, daerah dengan batasan alam misalkan pegunungan, laut, dan sebagainya. Kemudian berdasarkan waktu, ada suatu kejadian epidemiologi yang didasarkan pada polanya itu adalah sporadik atau jarang terjadi, endemik, kemudian ada epidemik dan juga pandemik. Epidemik itu contohnya wabah. Kemudian ada epidemiologi analitik. Di sini epidemiologi analitik adalah suatu epidemiologi yang menekankan pada pencarian jawaban terhadap penyebab terjadinya, frekuensi penyebaran, serta munculnya suatu masalah kesehatan. Nah, dalam epidemiologi analitik ini akan diupayakan untuk mencari jawaban mengapa. Kemudian dianalisa hubungannya dengan akibat yang ditimbulkan. Faktor penyebab diarahkan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi, sedangkan akibat akan menunjukkan kepada frekuensi penyebaran serta adanya suatu masalah kesehatan. Nah, sehingga nanti akan dirumuskan suatu hipotesa tentang suatu masalah kesehatan yang timbul dan mengkaji hipotesa yang ada tersebut. Kemudian disimpulkan tentang sebab akibat dari timbulnya suatu penyakit. Ada beberapa studi epidemiologi analitik, dari studi riwayat kasus, ada juga studi cohort untuk melihat lebih lanjut, penelitian lebih lanjut, dan juga ada epidemiologi eksperimen. Epidemiologi eksperimen ini dilakukan dengan mengadakan percobaan atau eksperimen pada kelompok subjek. Nah, kemudian dibandingkan dengan kelompok kontrol atau kelompok yang tidak dilakukan percobaan. Nah, bentuk eksperimen lain yang sering dilakukan adalah berkaitan dengan pengaruh intervensi, misalkan penyuluhan terhadap perubahan pengetahuan pada suatu masalah. Atau contohnya untuk mengkaji keampuhan suatu vaksin yang diambil suatu anak yang diberikan vaksin tersebut. Sementara diambil juga suatu kelompok anak yang dia dijadikan kontrol, yang hanya diberikan placebo atau suatu yang dikemas sama seperti vaksin yang diberikan, namun dia tidak ada isinya. Nah, setelah itu kemudian dilihat apa efek yang timbul dari yang diberikan vaksin dan juga tidak, agar tahu sebagaimana apa efeknya vaksin tersebut. Nah, jenis penelitian epidemiologi itu ada penelitian observasional dan eksperimental. Penelitian observasional berarti dia akan mengamati tanpa melakukan intervensi apapun. Dalam pengamatan penelitian observasional ada penelitian deskriptif dan juga analitik. Penelitian deskriptif itu hanya akan melihat apa yang terjadi, kapan, di mana. Nah, bentuknya bisa berupa case report, case series, dan juga studi korelasi. Sedangkan observasional berupa analitik itu akan melihat hubungan, baik itu dalam jangka pendek atau jangka yang lebih banyak, bisa berupa
cross-sectional, case control, dan cohort. Nah, sedangkan untuk eksperimental itu ada community trial dan clinical trial, yang di situ pasti akan ada suatu perlakuan atau eksperimen kepada kelompok yang diteliti. Kemudian strategi epidemiologi. Strategi epidemiologi adalah suatu pola pendekatan berupa suatu rangkaian kegiatan tertentu yang akan diterapkan dalam menjadikan masalah kesehatan sedemikian rupa, sehingga diperoleh berbagai kejelasan tentang masalah kesehatan tersebut. Nah, kegunaan epidemiologi itu bisa berupa alat atau metode, how, siapa yang mengalaminya, when, where, di mana, kapan, dan bagaimana. Kemudian saat kegunaan epidemiologi sebagai pemecahan masalah kesehatan, maka akan melihat di mana, bagaimana cara memecahkan masalah kesehatan. Sebagai ukuran epidemiologi, dia akan menggambarkan baik sebagai angka prevalensi maupun insiden dari suatu kesakitan maupun kematian. Batasan dari epidemiologi akan mencakup semua penyakit, baik itu penyakit menular maupun tidak menular dalam suatu populasi. Dan dia akan mencakup populasi, tidak hanya individu atau sebagian atau kelompok masyarakat. Kemudian dia akan melakukan suatu pendekatan ekologi atau melihat seberapa besar lingkungan itu akan mempengaruhi kesehatan. Bahwa epidemiologi ini menggarisbesarkan bahwa terjadinya suatu penyakit itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, peran epidemiologi dalam pelayanan kesehatan. Epidemiologi ini sering digunakan untuk menggambarkan status kesehatan kelompok dalam suatu populasi. Nah, pengetahuan tentang beban penyakit dalam populasi sangat penting untuk kesehatan. Dengan upaya menggunakan sumber daya yang terbatas, dapat mendapatkan efek terbaik dengan mengidentifikasi baik program kesehatan yang diprioritaskan untuk pencegahan dan perawatan. Nah, di berbagai bidang khusus seperti epidemiologi lingkungan dan pekerjaan, itu lebih akan menekankan pada studi populasi dengan jenis paparan lingkungan tertentu. Nah, di dalam pelayanan kesehatan, peran epidemiologi juga akan melihat riwayat alamiah dari penyakit, baik dari perjalanan maupun hasilnya penyakit pada individu dan kelompok. Ini adalah gambaran arti dari riwayat alamiah penyakit atau natural history of disease. Nah, di sini bahwa pertama adalah keadaan sehat, yang seseorang yang sehat itu kemudian mengalami perubahan subklinis. Dalam perubahan subklinis ini berarti belum ada terlihat jelas tentang penyakit tersebut, kemudian dia akan menjadi penyakit klinis, dan pada akhirnya seseorang itu atau individu tersebut bisa mengalami kematian atau recovery atau sembuh, baik itu sembuh total maupun mengalami kecacatan. Ini adalah gambaran populasi yang mengalami sakit, bahwa sebenarnya seseorang yang mengalami sakit itu hanya sebagian kecil dari suatu populasi yang luas. Nah, kemudian proporsi dari sakit dan juga perubahan waktu adalah sangat fluktuatif, bisa naik turun sesuai dengan kondisi yang ada serta sesuai faktor penyebab yang ada. Nah, epidemiologi juga bisa melakukan suatu evaluasi intervensi. Nah, ahli epidemiologi harus dapat mengevaluasi baik secara efisiensi maupun efektivitas pelayanan kesehatan. Misalkan
dengan lama tinggal di rumah sakit untuk kondisi tertentu itu bagaimana, nilai pengobatan dari darah tinggi, kemudian efisiensi langkah-langkah sanitasi untuk mengendalikan penyakit diare, dan dampak pengurangan adiktif timbal. Terakhir adalah peranan epidemiologi dalam kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat akan mengacu pada keseluruhan tindakan untuk meningkatkan kesehatan populasi. Sedangkan epidemiologi adalah salah satu alat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat itu sendiri dengan berbagai cara. Dengan studi awal epidemiologi yang terkait dengan penyebab atau etiologi, baik itu penyakit menular, kemudian penelitian seperti itu terus berkelanjutan, dan kemudian mengarah pada identifikasi metode baik itu pencegahan atau pemberantasan penyakit tersebut. Nah, dalam artian ini maka epidemiologi adalah ilmu kedokteran dasar yang tujuannya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Jadi epidemiologi adalah bagian dari kesehatan masyarakat. Baik, ini paparan materi hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas bisa didiskusikan di jam diskusi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.